Kadang-kadang kita tidak fair. Kita seolah-olah mengasihi dan mau membantu kalau orang mau menjadi Kristen. Itu salah. Yesus selalu mengasihi. Yesus selalu menyembuhkan. Yesus selalu memberi. Entah orang itu jadi Kristen atau tidak jadi Kristen. Bahkan suatu ketika ada yang berkata, aku mau ikut engkau. Yesus berkata apa? Jangan, pulang ke kampungmu. Dan Yesus juga tidak paksa. Kalau kamu baru memberi salam sejahtera sudah ditolak, entakkan debu kakimu. Cari kampung yang lain, saudara. Dan sejahtera itu, shalom itu akan datang double ke atas kepalamu. Saudara, apa artinya ini? Jangan takut kita menginjil. Jangan takut kita melakukan misi, saudara. Kita sampaikan saja amanat Tuhan ini. Kita bersosialisasi dengan masyarakat, saudara. Nah, berita yang tidak pernah berubah. Apa yang harus kita sampaikan? Saya ingin menggarisbawahi ini karena masih banyak kadang-kadang jemaat yang bertanya, apa Pak yang harus saya sampaikan kalau ada kesempatan? Secara ringkas saya ingin sampaikan, jelaskan kepada manusia, suku apa, bangsa apapun juga, apapun latar belakangnya, bahwa manusia bukan saja jasmani. Bahwa manusia bukan mati lalu selesai. Orang primitif pun percaya ada kehidupan di seberang sana, alam roh. Nah, jelaskan itu. Jelaskan bahwa ada hidup di seberang sana yang kekal, di surga atau di neraka. Jelaskan bahwa semua orang telah berdosa dan upah dosa itu maut. Bahkan jelaskan maut tidak sama dengan mati. Kalau mati itu masih terlalu enak. Saya punya banyak utang, kredit belum lunas, saya mati sudah tidak ada yang tagih. Saya dipermalukan pun saya tidak malu, sudah jadi mayat, saudara. Enak mati. Tapi maut itu adalah hidup yang kekal, tetapi di neraka. Ini yang harus kita jelaskan, maut itu terpisah daripada Allah, penuh penderitaan yang abadi. Tentu semua orang akan ngeri kalau melihat neraka. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka ini. Notabene surga enggak tahu alamatnya, tempat yang maha kudus. Tetapi yakin neraka itu ada, penuh penderitaan. Tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Katakanlah kalau saudara sebagai jago renang punya piala olimpiade pun. Sekali waktu kecemplung sumur, saudara. Bisa saudara naik sendiri? Tidak bisa. Dari dalam sumur saja saudara membutuhkan pertolongan orang lain. Apalagi saudara mau naik ke surga. Nonsense, impossible. Tanpa pertolongan orang lain. Nah oleh karena itu berita yang berikut kita sampaikan adalah manusia membutuhkan juru selamat. Nah pertanyaannya adalah siapakah dia? Siapakah dia? Oh gampang sekali untuk menjawab. Siapakah dia? Oh, yang namanya juru selamat harus yang dari surga dan kembali ke surga. Yang jelas alamatnya. Dan siapa dia? Hanya satu, Yesus. Dah ke surga. Naik kembali ke surga. Disaksikan oleh ratusan orang, saudara. Maka Yesuslah satu-satunya yang layak menjadi juru selamat itu. Beritakanlah ini. Ayat-ayatnya banyak. Kisah Rasul 4:12, Yohanes 14 ayat 6, ya, Roma 3:23, Roma 6:23, banyak. Perlu bertobat untuk diselamatkan dan pertobatan yang paling simpel pertama kali adalah percaya dan menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan juru selamatmu. Ya, ibarat tadi kecemplung sumur enggak bisa naik sendiri. Tapi ada yang mau menolong, kasih tali. Apa yang harus dikerjakan? Sederhana. Percaya bahwa yang menolong itu maksudnya baik. Dan percaya bahwa tali ini kuat. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Pegang aja tali, terima. Itulah makna Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya dan menerima dia, diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, ini yang harus kita beritahukan. Akhirnya apa yang saudara dan saya bisa lakukan untuk menopang amanat agung ini, visi misi yang agung dan mulia ini.
Yang pertama, mencari data dan mulai mendoakan. Mencari data dan mulai mendoakan. Entah itu keluargamu, familimu, karyawanmu, pacarmu, tetanggamu. Yang kedua, memberi dana dan sarana. Saudara merasa mampu, tapi tidak mau pergi ke Kalimantan. Ini ada orang yang mau ini, sudah sarjana teologi. Ongkosi aja, kasih ongkos pesawat. Lalu tiap bulan kasih honor berapa gitu. Tidak mampu sendiri kolektif, saudara. Dana, sarana. Mungkin ada yang membutuhkan sepeda motor. Mungkin ada yang membutuhkan perahu. Saudara bisa memberikan. Mengutus. Indah kalau saudara bisa mengutus dirimu sendiri. Tapi kalau tidak, juga indah kalau saudara merelakan anakmu menjawab panggilan Tuhan. Kalau toh belum, utuslah orang lain. Firman Tuhan mengatakan bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus. Tapi bagaimana orang bisa pergi kalau tidak ada yang mengutus. Saudara bisa menjadi pengutus. Namun betapa indahnya kalau saudara sendiri di tempat di mana saudara berada, saudara bisa menjadi garam dan terang itu. Firman Tuhan mengatakan supaya Bapamu dipermuliakan melalui perbuatan baikmu itu. Dan ingat ini, unless you serve the poor, you do not serve Jesus yet. Amin.